Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian. Topik kita kali ini yaitu mengenai ikatan kimia atau bab 3 ya, ikatan kimia. Oke, di hadapan kalian nampak gambar ini adalah gambar air. Nah, kemudian ini adalah model molekulnya. Kenapa air mempunyai sifat bentuknya cairan, kemudian titik didihnya lumayan tinggi 100 derajat Celcius, kemudian bisa sebagai pelarut? Karena ada ikatan apa sih antara H2O dengan H2O yang lain? Nah, ini akan kita bahas di dalam pelajaran kita kali ini. Kemudian ini adalah contoh garam. Nah, ini adalah model molekulnya. Kenapa garam mempunyai sifat kalau larut dalam air maka dia bisa menghantarkan arus listrik? Kalau sifatnya padatan ini bisa digerus atau rapuh sifatnya, tidak keras seperti batu. Nah, ini akan kita bahas. Bisa kita jelaskan dengan ikatan kimia. Oke, langsung saja anak-anak sekalian. Oke, ada sebuah pertanyaan nih. Mana yang lebih stabil? Sebelah kiri remaja yang single, sebelah kanan ini adalah pasangan yang sudah menikah ya. Kalau di sebelah kiri kalau ada masalah dipendam sendiri, mudah emosi dan tidak stabil. Sebelah kanan kalau ada masalah dipecahkan secara bersama. Nah, sehingga cenderung mana yang lebih stabil, ayo, yang ini atau yang kiri atau yang kanan? Ya tentu saja yang kanan, karena kalau ada masalah apa-apa ini bisa dikerjakan atau dipecahkan bersama-sama, beda dengan yang ini gitu ya. Oke, dalam kimia juga sama sih, unsur-unsur itu berikatan dalam rangka mencapai ini, yaitu kestabilan. Oke, lanjut. Nah, ngomong-ngomong soal kestabilan, konfigurasi elektron yang paling stabil dalam sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur adalah golongan gas mulia atau golongan 8A. Di mana golongan 8A ini mempunyai elektron valensi semuanya 8, elektron di kulit terluarnya semuanya 8 kecuali helium. Karena dia hanya mempunyai 2 elektron ya. Ini sehingga konfigurasi elektronnya gini nih, 2 8 untuk 10 Ne, 18 Ar yang ini ya, 288. 2 di sini ada 8, di sini ada 8 juga dan seterusnya. Oke, konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti di yang tadi sudah disinggung sedikit tentang elektron valensi sama dengan 8 itu yang paling stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan, sebagian besar atom-atom berusaha untuk mempunyai 8 elektron pada kulit terluar atau disebut sebagai kaidah oktet. Oke, 8 elektron. Ini berasal dari kata oktet, ini berasal dari kata oktav. Dalam pelajaran kesenian kalian mengenal satu oktav itu satu tangga nada terdiri dari 8 nada ya kan, satu oktav ya, do re mi fa sol la si do, 8 kan, 8 nada. Oleh sebab itu atom-atom melakukan suatu ikatan kimia, baik ikatan ion maupun ikatan kovalen. Ion itu apa, kovalen itu apa ya, nanti akan kita bahas. Nah, oke, jika ya sekarang kita lihat aturannya nih. Jika elektron terluarnya 1, 2 atau 3, maka atom cenderung ini ya 1, 2 atau 3 melepas elektron. Jika elektron terluarnya 4, 5, 6 atau 7, dia akan menangkap elektron. Kalau udah 8 ya berarti dia sudah oktet atau sudah stabil. Pengecualian, perhatikan ini, atom dengan jumlah elektron sedikit, hidrogen, helium, litium. Atom ini hanya ingin mempunyai 2 elektron valensi, disebut sebagai kaidah duplet. Kalau 8 oktet, pengecualian ini duplet gitu ya. 1, 2, 3 melepas, 4, 5, 6, 7 menangkap.
Kita lanjutkan. Oke, contoh, tentukan kecenderungan atom beringkut. Apakah menangkap, apakah melepas? Tentu agar kita tahu itu menangkap atau melepas, kita harus tahu elektron terluar. Apakah 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, 7. Untuk mengetahui elektron terluar, tentu kita harus bikin konfigurasi elektron dari masing-masing unsur berikut. Ya sudah, cara membuat konfigurasi elektron sudah kalian pelajari pada materi bab 2 ya, tentang struktur atom. Oke, konfigurasi elektron dengan cara manual itu angka cantiknya kan ini 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Nah, misalkan nih kulit kedua kalau bisa 8, kalau nggak bisa ya sisanya gitu. Kulit ketiga kalau bisa sih 18, kalau nggak cukup 8, kalau nggak cukup ya sisanya. Kulit keempat kalau bisa sih ini 32, kalau nggak bisa 32 ya 18 di sini. Kalau 18 nggak bisa ya 8 dan seterusnya ya. Oke, 12 mg bikin konfigurasi elektronnya, yaitu tentu angka pertamanya ini 2, angka keduanya 8, sisanya karena ini 12, 2 tambah 8 sisanya 2. Oke, ini elektron valensinya 2. Kalau elektron valensi 2 tadi melangkap atau melepas? 2 ini melepas ya, maka kita tulis di sini melepas. Melepas 2 elektron. Kalau ini dilepas, kan elektron valensinya jadi 8 ini. Artinya dia akan stabil. Melepas elektron itu nanti muatannya akan menjadi positif, Mg2 positif. Oke, itu ya. Kalau melepas positif, menangkap nanti negatif. 15P, bikin konfigurasi elektronnya tentu saja, yaitu 2, 8, sisanya 5. Kan 15 ya. Oke, 5. Maka dia akan cenderung, kalau 5 tadi menangkap atau melepas, lihat di sini. Oke, kalau 5 ini ya, menangkap. Menangkap berapa? Ya kita lihat, menangkapnya berapa? Kan pengennya 8. Maka dia harus menangkap, agar 8 ya menangkap 3 elektron. Maka kita tulis di sini menangkap 3 elektron. Oke. Kalau menangkap 3 elektron, kalau menangkap berarti muatannya menjadi negatif. P3 negatif. Itu ya. Oke, lanjut. Yang 3Li bikin konfigurasi elektronnya yaitu 2 dan sisanya 1, cuma 3 ya. Oke, ini elektron valensinya sama dengan 1, maka dia cenderung, oke, ingat Li ini termasuk pengecualian. Kita lihat yang tadi. Li, nah pengecualian. Dia hanya ingin mempunyai 2 elektron valensi. Berarti dia hanya ingin punya 2, maka yang 1 ini dilepas. Oke. Maka dia akan cenderung melepas berapa? Ya, 1 elektron. Kalau melepas, muatannya menjadi positif, Li plus 1 atau plus. Oke, kita 10 Ne. Konfigurasi elektronnya 2, 8. Oh, udah pas 8. Berarti sudah oktet. Sudah oktet dan sudah stabil, tidak perlu menangkap atau melepas. Nah, selesai. Oke, lanjut. Kecenderungan sudah bisa. Sekarang kita akan menggambar struktur Lewis. Apa sih struktur Lewis itu? Lambang Lewis dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensi. Ini ya. Nah, ya sudah. Kita bikin konfigurasi elektronnya dulu. Yaitu kalau 6C itu ya 2 dan 4. Sehingga struktur Lewisnya kita tulis lambangnya dulu, yaitu C dikelilingi oleh elektron di kulit terluarnya kan 4. Ya ada 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Boleh seperti itu atau boleh juga gini juga boleh. C dikelilingi oleh bentuknya cakrek 1, 2, 3, 4 juga boleh seperti itu. Yang 13Al bikin konfigurasi elektronnya dulu yuk. 2, 8, sisanya 3. Nah, 3. Bikin lambang Al-nya ya Al, ada 3 elektron mengelilingi Al. 1, 2, 3. Atau pakai cak.
Oke, baik anak-anakku sekalian, menggambar struktur Lewis tadi itu penting untuk nanti kita gunakan untuk mengilustrasikan bagaimana ikatan ion dan ikatan kovalen itu kita jelaskan. Oke, sekarang kita ke bahan selanjutnya, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi kita kenalkan dulu, ada ikatan ion dan ada namanya ikatan kovalen. Kita kenalkan dulu yang pertama, yaitu ikatan ion ya. Ikatan ion nama lainnya adalah ikatan ionik juga boleh, atau boleh juga disebut sebagai ikatan elektrovalen. Oke. Apa sih ikatan ionik? Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Oke, sehingga di sini nanti ada kata-kata ada yang melepas dan ada yang menerima, gitu. Ada yang kelebihan sehingga melepas dan ada yang kekurangan sehingga menerima. Nah, oke, yang kedua terbentuk dari unsur logam dengan unsur non logam, gitu ya. Contoh pembentukan NaCl. Oke, kita bikin konfigurasi elektronnya dulu untuk mengetahui siapa yang melepas dan siapa yang menerima. 11 Na, yaitu konfigurasi elektronnya 2, 8 dan sisanya 1 ya kan. Kalau 1 cenderung tadi apa? Melepas ya. Maka melepas berapa elektron? 1 elektron. Kan pengennya 8, maka ini dilepas. Oke, kalau melepas muatannya menjadi positif 1 plus 1. Kemudian yang 17Cl, yaitu konfigurasi elektronnya 2, 8 dan sisanya 7. Oke, elektron valensi 7 menangkap atau melepas? Oke, menangkap atau menyerap ya, sesuai dengan aturan yang tadi. Menangkap berapa? 1 elektron. Jadi ini pas banget, yang satu melepas, yang satu menangkap 1. Nah, sehingga di sini menjadi muatannya negatif kalau menangkap. Oke, kita bikin konfigur ke struktur Lewisnya. Na, kalau kita bikin struktur Lewisnya gini. Na dia mempunyai 1 elektron valensi. Dia kelebihan maka disumbangkan ke Cl. Kita bikin Cl. Cl mempunyai 7 elektron valensi. Bikin 7 di sekeliling Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, karena dia kelebihan maka disumbangkan ke Cl sini. Cring. Sehingga akan menjadi, kalau kita gambar di sini, menjadi Na, karena dia melepas maka akan menjadi positif. Kemudian Cl dia akan menjadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia dapat 1 dari Na. Oke, maka dia akan menjadi negatif. Nah, nulisnya gini, min. Nah, ini Na plus dengan Cl min, maka akan menjadi hasil akhirnya adalah NaCl. Nah, ini dia struktur NaCl, struktur Lewisnya, untuk menjelaskan bahwa ini melepas, ini menangkap. Senyawa ion karena yang satu ini logam, Na natrium logam, Cl non logam, itu ya. Oke, contoh pembentukan ikatan ion antara 13Al dengan 8O. Bikin konfigurasi elektronnya tentu saja untuk 13Al itu ya 2, 8 dan 3. 3 maka dia akan cenderung melepas 3 elektron. Kalau melepas itu muatannya 3 positif. Bikin konfigurasi elektronnya 2, 8, kok 28? Kan ini 8 ya. Maka 2 dan kebanyakan kalau 8, 2 dan 6. Oke, 6 dia akan menyerap atau menangkap juga boleh. Menangkap berapa agar 8? Menangkap 2 elektron. Ya kan? Ini dilepas, ini menangkap 2 elektron. Ini melepas 3 elektron. Oke, ya sudah, kalau menangkap 2 elektron maka muatannya menjadi O2-. Nah, ini akan berikatan antara O2- dan Al3+. Prosesnya itu gini. Al3+ dengan O2-. Perhatikan,
muatannya O akan menjadi indeksnya AL. Jadi ke sini, thread muatan AL akan menjadi indeksnya O, sehingga senyawa yang terjadi adalah AL2 di sini ya, AL2 O. Nah, 3-nya turun. Nah, ini muatannya hilang karena udah berikatan. Ini Al, ini ion unsur logam, oksigen non logam. Maka kita katakan bahwa ini adalah ionik ikatannya. Gitu. Ionik sudah. Sekarang kovalen. Bagaimana sih kovalen dan apa bedanya antara kovalen dengan yang ionik baru saja kita bahas? Kalau kovalen terbentuk akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom. Terjadi antar unsur non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Artinya ini sama-sama butuh elektron. Kalau yang tadi kan, yang ion tadi kan yang satu kelebihan, yang satu kekurangan. Kalau ini dua-duanya kekurangan. Yuk kita lihat contohnya H dengan Cl. Bagaimana proses pembentukannya? H mempunyai satu elektron valensi. 17Cl mempunyai bikin konfigurasi 2, 8, 7. Elektron valensi 1. Dia kan pengen duplet ya, maka dia akan cenderung menangkap. Menangkap berapa? Pengen duplet ya, ya menangkap 1. Kalau 7 yang Cl ini dia akan cenderung menangkap berapa? Pengen 8. Nah, ya menangkap 1 elektron. Itu ya. Oke, jadi ini menangkap, ini juga menangkap. Sehingga di sini dia menangkap, ini juga menangkap. Proses pembentukannya gini nih. H dia mempunyai satu pasang elektron, satu elektron valensi di sini. Kalau Cl dia mempunyai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, artinya apa? Ini kita hapus biar agak dekat ya. Artinya apa? H akan menggunakan punyanya Cl. Dia kan masih butuh 1 H ini. Pengen duplet. Cl juga masih butuh, jadi dia menggunakan elektronnya H di sini. Nah. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Cl menggunakan H, H menggunakan punyanya Cl. Sehingga ini akan terbentuk senyawa HCl. Ini non logam dengan Cl juga non logam, maka senyawanya adalah kovalen atau berikatan secara kovalen. Itu ya. Yuk kita lihat contoh C dengan 17Cl membentuk CCl4. Bagaimana penjelasannya? Bikin konfigurasi elektron dari 6C yaitu 2 dan 4. 17Cl konfigurasi elektronnya adalah 2, 8 dan 7. Oke. Ini cenderung menangkap berapa? Pengen 8 ya, menangkap 4 elektron. Kalau yang ini cenderung menangkap pengen 8, berarti menangkap 1 elektron. Oke, sehingga kita bikin struktur Lewisnya yaitu C dikelilingi oleh Cl-nya 4. Ya. Cl, Cl, Cl dan Cl. Ya sudah, C kan ada 4 ya. Ada 4 ini elektron mengelilingi C. 1, 2, 3, 4. Cl mempunyai 7 ya. Ya kita gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya apa? Elektron dari Cl ini dipakai oleh C. Sehingga C dikelilingi oleh, perhatikan, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Sehingga C oktet, Cl juga oktet karena dia menggunakan elektron punyanya C yang warna merah ini. Jadi itu 2, 3, 4. Oktet, 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 oktet. Inilah senyawa CCl4 ya.